Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria ya. Nah, hari ini Bu Dinda akan menyampaikan materi tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk mata pelajaran SPM hari ini. Nah, kita akan lihat dulu. Apa itu IPM ya atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi pelajar. Jadi kemarin kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya tentang ORTUM atau Organisasi Otonom Muhammadiyah. Nah, salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang pelajar atau yang khusus menampung pelajar adalah IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM ini lahir pada 18 Juli 1961. Jadi setiap tanggal 18 Juli kita akan memperingati lahirnya atau terbentuknya IPM atau apa tadi? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, untuk IPM ini dia khusus menampung atau khusus dibentuk untuk pelajar, isinya pelajar. Siapa yang disebut pelajar? Pelajar adalah dia yang berusia pelajar, yaitu di usia 13 sampai dengan 24 tahun. Paling setua-tuanya adalah 24 tahun saat pemilihan atau saat musyawarah. Seperti yang sebelumnya Bu Dinda sampaikan, di Muhammadiyah itu kan ada namanya musyawarah pemilihan ketua. Nah, salah satunya syaratnya ketika di IPM saat pemilihan ketua atau saat musyawarah berlangsung masih boleh ikut IPM ketika saat itu usianya belum mencapai 24 tahun. Misalkan 23 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, itu masih boleh masuk lagi ke struktur IPM atau masih boleh bergabung dengan IPM. Kalau sudah lewat 24 tahun gimana Bu Dinda? Apakah masih boleh ikut IPM? Nah, kalau sudah lewat 24 tahun, sudah saatnya berpindah ke ORTUM atau organisasi otonom yang lain. Kalau saat itu masih mahasiswa, ya bisa masuk ke IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Atau kalau yang perempuan, bisa bergabung dengan NA atau Nasyatul Aisyah. Yang laki-laki bisa bergabung ke PM atau Pemuda Muhammadiyah. Atau mau langsung ke Aisyah atau langsung ke Muhammadiyah boleh. Atau misalkan, oh saya tuh lebih suka kepanduan, boleh bergabung ke GKHW atau Gerakan Kepanduan Hizbul Waton. Atau biasanya kalau di sekolah umum itu adalah pramuka. Atau saya tuh suka bela diri, bisa bergabung ke TSPM atau Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih, IPM. Ternyata IPM pernah berganti nama. Dulu ketika lahir 18 Juli 1961, IPM secara resmi namanya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, seiring berkembangnya waktu, saat itu negara kita sempat ada namanya memasuki masa Orde Baru. Nah, saat Orde Baru itu namanya organisasi pelajar hanya boleh ada OSIS. Tidak boleh ada organisasi pelajar lain. Jadi kayak IPM milik Muhammadiyah, kayak IPNU atau IPPNU punya NU, Ikatan Pelajar NU atau Ikatan Pelajar Putri NU itu juga nggak boleh. Terus dulu ada PII itu juga nggak boleh. Pokoknya semua organisasi pelajar selain OSIS itu dilarang. Nah, dulu pendiri-pendiri atau pimpinan-pimpinan IPM bingung nih, aduh kita nggak boleh nih, kita dilarang nih. Seperti organisasi yang kemarin sempat dibubarkan pemerintah, apa itu? FPI. Nah, seperti itu kurang lebih gunjang-ganjingnya. Wah, ternyata nggak boleh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, saat itu pimpinan IPM bertemu dengan pimpinan Muhammadiyah merembuk gimana nih baiknya. Nggak mungkin IPM ini bubar. Tidak mungkin dibubarkan. Ini adalah salah satu kendaraan dakwah di pelajar, tidak boleh dibubarkan. Akhirnya setelah ada diskusi, setelah ada obrolan yang panjang, nama IPM akhirnya dirubah menjadi IRM. Apa itu? Ikatan Remaja Muhammadiyah. Jadi dari pelajar dirubah namanya menjadi remaja.
resminya pada tanggal 1 November 1992. Saat itu akhirnya semua nama IPM diganti menjadi IRM. Di logo itu juga diganti jadi IRM. Nah, setelah masa Orde Baru selesai, masuki masa reformasi. Saat masa reformasi akhirnya pimpinan IPM saat itu berpikir lagi, kan Orde Baru sudah runtuh, sudah selesai nih, kita sudah ganti masa reformasi. Kita akan kembali ke nama asal tidak? Dari IPM, karena sudah jadi IRM, sekarang IRM akan dirubah tidak? Nah, di situ mulai banyak perdebatan. Jadi masa reformasi itu kan 1998. Jadi selama 6 tahun sudah menyandang nama IRM. Akhirnya mulai sejak reformasi 1998 dibahas nih, baiknya seperti apa? Apakah dilanjut dengan IRM atau kita rubah seperti identitas awal IPM? Akhirnya setelah diskusi yang sangat panjang, akhirnya disepakatilah dirubah namanya menjadi IPM lagi pada tanggal 28 Oktober 2008. Jadi ada 10 tahun diskusi perubahan nama. Selanjutnya kita akan lihat nilai-nilai ke-IPM-an. Ada apa saja nilai-nilai ke-IPM-an? Yang pertama ada nilai keislaman. Nilai keislaman adalah yang dimaksud yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Jadi kegiatan-kegiatan di IPM itu semuanya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada nilai keilmuan. Karena IPM itu terdiri dari pelajar, maka harapannya nilai-nilai yang tertanam di dalamnya adalah bisa mewujudkan pelajar muslim yang berilmu. Jadi tidak hanya menjunjung Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga setiap apa yang dilakukan itu punya dasar ilmu. Selanjutnya ada nilai kekaderan. Karena IPM itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah, maka harapannya anak-anak atau orang-orang yang bergabung di IPM itu kelak bisa menjadi penerus Muhammadiyah di era selanjutnya. Nah, yang keempat ada nilai kemandirian. Apa itu? Nilai kemandirian adalah terbentuknya pelajar muslim yang terampil. Seperti lagu yang kemarin sudah anak-anak nyanyikan. Jadi kader Muhammadiyah itu tidak hanya melakukan apa-apa itu dengan dasar ilmu, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, punya ilmunya, dan juga harapannya anak-anak IPM itu terampil, punya skill. Jadi tidak hanya pintar di kelas, tapi juga punya skill di luar kelas. Nah, yang terakhir ada nilai kemasyarakatan. Apa itu? Nilai kemasyarakatan adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi seperti yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya kita akan lihat struktur IPM. Nah, strukturnya ini sama seperti struktur Muhammadiyah. Yang pertama ada PPIPM atau pimpinan pusat. Nah, pimpinan pusat IPM ini juga seperti Muhammadiyah, punya 2 kantor di Jakarta dan di Yogyakarta. Yang kedua ada pimpinan wilayah IPM atau PWIPM. Pimpinan wilayah ini ada di ibu kota provinsi. Jadi kalau Jawa Timur ya ada di Surabaya, Jawa Tengah ada di Semarang, Jawa Barat ada di Bandung, gitu, dan lain sebagainya. Jadi dia berada di ibu kota provinsi masing-masing. Dan di setiap provinsi hanya ada 1 PWIPM. Selanjutnya ada PDIPM atau pimpinan daerah IPM. PDIPM ini berada di ibu kota kabupaten masing-masing. Ini jadi setiap kabupaten punya 1 PDIPM. Selanjutnya sama seperti di Muhammadiyah ada PC atau pimpinan cabang IPM. Ini juga sama berada di pimpinan cabang atau berada di setiap kecamatan. Jadi satu kecamatan itu punya 1 pimpinan cabang. Yang terakhir ada pimpinan ranting. Nah, ini agak berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau pimpinan Muhammadiyah di tingkat ranting itu ada di tingkat desa. Kalau
PR IPM atau pimpinan ranting IPM itu berada di sekolah-sekolah Muhammadiyah, mulai dari SMP atau SMP, MTS, MA, SMA. Kalau ada pondok pesantren juga di pondok pesantren gitu. Jadi kayak pondok pesantren Mualimin, pondok pesantren Mualimat, pondok Muhammadiyah boarding school, atau pondok pesantren Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mereka juga punya pimpinan IPM, namanya pimpinan ranting. Ini ada di tingkat paling dasar, paling bawah. Selanjutnya kita akan lihat nih logo IPM. Di sini sudah Bu Dinda tampilkan. Kita akan lihat apa saja sih arti-arti dari logo IPM tersebut. Kita akan lihat yang pertama. Kita lihat bentuknya. Bentuknya logo IPM ini adalah perisai. Bentuk perisai atau segi 5. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti apa? Ini merupakan gambaran dari bentuk pena. Bentuk pena zaman dulu itu kan agak lancip ya, nggak seperti sekarang. Nah, bentukannya seperti ini. Selanjutnya ada warna kuning di tengah, berarti keilmuan. Lalu ada warna hijau yang artinya kerahmatan. Ada warna hitam, garis hitam di sini ya, itu ada garisnya. Warna hitam berarti ketauhidan. Dan warna merah, Bu Dinda kurang memberikan. Warna merah itu berarti keberanian. Selanjutnya di tengah sini ada gambar matahari. Itu melambangkan bahwa IPM adalah organisasi otonom milik Muhammadiyah. Selanjutnya ada gambar buku di tengah-tengah. Ini adalah gambar buku. Gambar buku ini melambangkan apa? Gambar buku melambangkan bahwa buku adalah sumber pengetahuan. Gambar buku, atau ada juga yang bilang itu melambangkan simbol kitab Al-Quran. Jadi harapannya anak-anak IPM itu anak-anak pelajar Muhammadiyah mencari sumber ilmu adalah dari Al-Quran. Selanjutnya ada di sini, kalau kalian perbesar, ada bacaan surat Al-Qalam ayat 1. Bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang artinya nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Ini adalah semboyan milik IPM. Jadi khasnya IPM adalah bentuk tadi perisai, dan dia ada logo bukunya. Jadi seperti nilai-nilai yang tadi sudah kita baca bersama, gerakan IPM atau kegiatan di IPM itu bersumber dari Al-Quran, didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan keilmuan. Nah, materi SPM-nya sudah selesai sampai di sini. Kalau sudah selesai menyaksikan videonya sampai di sini, kalian bisa kirim emoticon jempol ke Bu Dinda. Nanti akan Bu Dinda beri 1 atau 2 pertanyaan untuk mengevaluasi sejauh mana kalian paham materi yang sudah Bu Dinda sampaikan. Nah, seperti itu dari Bu Dinda. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh sekali untuk ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.